Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, insyaallah di waktu zuhur yang penuh berkah ini kita akan membahas tema kita antara kesehatan, sains, ada juga kita bahas tentang hoax, dan tentunya fikih menyebarkan berita. Kita kaitan dari tema ini sebenarnya pembahasan yang agak meluas sebenarnya. Kita bicara kesehatan, sains, ini pembahasan yang sangat erat dalam sisi syariat maupun sainsnya, saling mendukung. Kemudian kita bicara juga tentang hoax dan fikih menyebarkan berita. Ini juga erat kaitannya karena kita berada di zaman sosial media, internet, yang mana siapapun itu siapapun itu, kapanpun itu, dan dimanapun itu bisa menyebarkan berita, bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa menyampaikan berbagai macam pendapat, saran, kritik. Di zaman ini sosial media siapapun bisa. Dan di zaman ini juga hanya dengan bermodalkan klik, memencet tombol, kita bisa menyebarkan berita, dan berita ini yablugul afaq. Dalam hadis disebutkan bisa mencapai segala penjuru dunia, dan sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu tanda kiamat, yaitu tersebarnya berita, tersebarnya ilmu dengan begitu cepat, kapanpun, dimanapun. Dengan fenomena seperti ini, siapapun, kapanpun, dimanapun bisa ngomong, bisa bicara tentang apapun, bisa berkomentar tentang apapun, sehingga ada kaitannya dengan hoax. Ya, kaitannya dengan hoax, berita yang tidak benar. Dan salah satu hoax yang paling banyak menyebar setahu kami adalah hoax tentang kesehatan. Paling banyak menyebar. Baik itu hoax kesehatan murni atau hoax kesehatan yang ada unsur-unsur agamanya. Contoh misalnya, dan ini cukup berbahaya. Contoh misalnya salah satu rilis berita yang dikeluarkan oleh Kominfo dan Kemenkes, salah satu hoax kesehatan yang menyebar, contohnya adalah kalau ada orang kena gejala stroke, ujung jarinya tusuk dengan jarum supaya berdarah. Tentu ini hoax ya, dan tentunya berbahaya juga. Kalau ada orang kena ada orang gejala stroke, itu harusnya segera diperiksakan, segera diturunkan tensinya. Dan kemudian stroke ini ada berbagai macam jenis. Ada stroke hemoragis, perdarahan, ada stroke iskemik, stroke
aliran darahnya kurang, dan tentunya perlu segera diperiksa, diberikan obat emergensi, bahkan harus segera di CT scan untuk mengetahui letak di mana letak iskemik atau hemorrhagisnya, perdarahan atau sumbatannya di otak harus segera diketahui. Ya, tapi dengan menyebar hanya tusuk jarum saja tentunya ini kurang tepat dan berbahaya. Ya, dengan teori yang juga kurang tepat menurut kami ya. Karena kalau tersumbat ya dibocorin biar ces gitu ya. Kan aliran darahnya tersumbat katanya, dengan dibocorkan ces. Akhirnya agak longgar dikit katanya. Ternyata anatomi dan tubuh manusia tidak sesimpel yang dikira. Demikian juga dengan hoax kesehatan yang mungkin ada bau-bau agamanya sedikit. Misalnya contohnya ya berbagai macam pola diet. Nah, cocok ya ibu-ibu suka diet ya. Berbagai macam pola diet yang yang seolah-olah itu ajaran agama. Ya, berbagai macam pola diet ya. Padahal yang benar ya, dalam agama ini makan itu urusan hukum asalnya, urusan mubah. Sebagaimana kaidah fikih, al aslu fil at'imah wa ashribah mubah. Hukum asal makan dan minum itu apa? Mubah. Ya, ini urusan dunia, urusan mubah. Jadi ya jangan sampai bawa-bawa agama misalnya ya. Contoh lagi, dan bisa jadi contohnya lagi ya, yang berawal dari kesalahpahaman dalam memahami hadis. Sebagaimana hadis tentang mendinginkan, menurunkan demam dengan air, pakai air dingin ya. Sebagaimana hadis, contoh saya sebutkan contoh ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal humma min syiddati faihi jahannam. Sesungguhnya humma, demam, itu adalah faih, syiddah, kerasnya luapan, berasal dari kerasnya luapan api neraka jahanam. Fa'abriduhu bilma, maka dinginkanlah dengan air. Hadis sahih riwayat Muslim. Secara zahir hadis ini, kalau orang demam berarti didinginkan dengan air. Didinginkan dengan air. Ya, sehingga ada yang salah paham. Nah, ini tentunya berita yang menyebar yang tidak benar, bahwasanya kalau orang demam ya dimandikan. Ada orang demam lagi disiram dengan air dingin. Ya, tentu ini tidak benar. Hadisnya jelas tadi ya. Inna jahannama min syai'i fiddat faihi jahannam fa'abriduhu bil ma, dinginkan dengan air. Ya, sehingga saya jumpai ada orang yang punya keyakinan seperti itu, kalau dia demam suruh mandi katanya. Tentu ini berita yang tidak benar. Kalau menyebar namanya hoax kesehatan plus ada Islamnya, berdasarkan dari kesalahpemahaman. Oleh karena itu, kalau kita baca hadis, maka kita perlu membaca syarah ulama terhadap hadis ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar agama, pertama hendaknya pakai guru. Kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisid. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Salah satunya adalah suhbatul ustaz, yaitu belajar dengan ustaz. Jadi bukan belajar sendiri, menafsirkan sendiri dan mensyarah sendiri. Kita butuh penjelasan para ulama kita.
Apa maksud abriduhu bil ma? Apa yang dimaksud dengan dinginkan dengan air? Maksudnya adalah ternyata demam, ya, demam yang dimaksud dalam hadis itu, yang dimaksud oleh Nabi SAW itu demamnya penduduk yang sering menimpa penduduk Hijaz. Makanya penjelasan dari Ibnul Qayyim terhadap hadis ini, Ibnul Qayyim al-Zawjiyah, ahli pengobatan ulama, beliau mengatakan fa khitabu fi hadzal hadisi khasun bi ahlil Hijaz. Jadi khitabnya Nabi ketika beliau mengeluarkan hadis ini atau disebut dengan asbabul wurud, khitabnya khasun bi ahlil Hijaz, khusus untuk penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, karena idkana aksarul humayat, karena kebanyakan demam allati tata'arradu lahum, kebanyakan demam yang mengenai penduduk Hijaz, min nau'il humma al-yaumiyah al-ardiyah al-hadisah min syiddati hararati Syam. Karena kebanyakan demam yang menimpa penduduk Hijaz adalah karena demam harian yang dia muncul karena syiddah, kerasnya hararah Syam, kerasnya teriknya panas matahari. Wa hadza yanfa'uha al-ma' al-barid. Oleh karena itu bermanfaat air yang dingin, syurban waqtisalan, baik diminum maupun dimandiin. Sehingga hadis itu bicara demam, demamnya penduduk Hijaz yang kebanyakan apa? Demamnya karena sengatan matahari. Pengobatannya adalah dikasih minum air dingin, dikasih mandi air dingin. Ya. Dan ini sesuai dengan ilmu kedokteran di zaman sekarang. Ini disebut dengan namanya sunburn. Diagnosisnya sunburn. Orang yang pingsan, yang demam tinggi, kepanasan karena teriknya matahari. Nah, cara pengobatannya memang dibawa ke tempat yang teduh. Kalau bajunya rapat dibuka, kemudian dikasih air minum dingin dan didinginkan. Jadi tidak bertentangan. Nah, sehingga sekarang bagaimana kabarnya kalau ada orang demam berdarah, demam malaria, demam tipes, ya, demam apa lagi nih? Demam uang, ya, ya, demam cinta nggak ada. Gimana kabarnya kalau orang demam seperti itu, demam tinggi, menggigil, meriang, merindu, enggak ya, meriang aja. Dia meriang, kemudian demam tinggi dikasih air, disuruh mandi, kira-kira gimana? Tambah parah. Tambah parah. Ini contohnya ya, hoax ya yang menyebar. Jadi kita di zaman sosmed, zaman internet tadi ya, banyak yang berbicara, siapapun, konten kreator, influencer, berbicara semuanya tentang kesehatan. Kalau beritanya bagus, beritanya pas, alhamdulillah, membantu memberikan edukasi. Tapi kalau beritanya tidak benar, beritanya salah, bahkan merugikan dan membahayakan, dan contohnya masih banyak, nanti kita bahas, tentu ini tidak baik. Ya, tentu tidak baik. Ya. Oleh karena itu, ya, kita bahas sedikit tentang fikih menyebarkan berita. Karena yang bikin menyebar berita-berita seperti adalah kita yang menyebarkannya. Ya. Yang menyebabkan tersebar siapa? Kita. Karena jempol kita nggak nahan komen sama share. Ya. Kita tidak tahan. Tidak tahan, kita share. Ya. Ada berbagai macam cara diet ekstrim, misalnya cara diet ya, cara diet nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan gorengan, nggak makan gula, nggak makan mie instan, nggak makan apa lagi ibu dietnya sekarang nih yang lagi ngetren ya, yang penting nggak makan hati,
Ya, berbagai macam pola-pola diet yang kalau tidak didasarkan dengan ilmu malah berbahaya, merusak kesehatan, bahkan nggak kurus-kurus. Ya, ini ada beberapa, nanti kita bahas kalau waktunya cukup. Hati-hati ya dengan berita seperti ini. Oleh karena itu kita bahas sedikit tentang fikih menyebarkan berita di zaman sekarang. Ya, hadis beras palsu nyebar, hadis palsu nyebar, ajaran agama juga demikian, juga dengan kesehatan menyebar berbagai macam. Demikian juga kombinasinya tadi, kesehatan berbalut agama. Ini kita luruskan. Justru kesehatan yang berbalut agama ini agak susah kita luruskan, karena memang orang menganggap ajaran agama, padahal bukan. Sama seperti tadi penjelasan hadis yang tadi. Kita bahas sedikit bagaimana kita menyebarkan berita. Jadi pertama, kalau kita dapat berita, pertama kita pastikan dulu sahih apa tidak. Ya, jadi jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Dari mana kita tahu sahihnya? Pertama kita lihat yang bicara. Apakah yang bicara ahlun lihazil maqalah amla? Yang bicara ini ahlinya atau tidak? Ya, layak bicara atau tidak? Dan tentu kita lihat dari keilmuannya, latar belakang pendidikannya. Bahkan dalam ilmu kedokteran saja kita ada spesialis dan subspesialis. Yang dimana saya spesialis PK ini Bu, spesialis patologi klinik, spesialis laboratorium. Saya tidak berani bicara tentang bedah. Saya tidak berani bicara tentang mata, karena itu sudah ada ahlinya. Bahkan spesialis pun ada subspesialis. Ya. Penyakit dalam nanti ada subspesialis bahasa awamnya sendi, ada subspesialis endokrin, ada subspesialis geriatri, spesialis orang sepuh, bahkan ada subspesialisnya. Jadi untuk berani bicara, berkomentar saja, walaupun sama-sama dokter, tapi kalau bukan bidangnya, apa yang didalami, itu tidak berani. Nggak berani kita, bahkan menangani saja nggak berani. Ada pasien sakit jantung, kita rujuk ke penyakit jantung, nggak berani kita tangani. Kita hanya memberikan terapi awal sebagai dokter umum, selebihnya rujuk, nggak berani. Jadi pertama gitu ya, kita pastikan dulu dari mana kita tahu itu sahih apa enggak, lihat dari siapa yang bicara. Ya, kadang-kadang yang bicara adalah ya tadi ya mungkin ya, karena sekarang zaman dimana orang yang penting viewernya banyak, kontennya banyak yang nonton, sehingga menghasilkan cuan. Masalah isi EGP, emang gue pikirin. Masalah konten nggak apa-apa, lakukan hal yang konyol, yang penting banyak yang klik. Masalah isi nggak apa-apa, gue flexing, pamer sana pamer sini, yang penting banyak nonton, banyak yang klik, banyak viewer, cuan datang terus. Hati-hati sekarang, ya, hati-hati. Tetap kita lihat siapa yang berbicara. Sekarang zaman dimana yang penting viewer banyak yang lihat, walaupun kontennya itu mohon maaf ya kurang tepat, bahkan kontennya yang anfaedah, mulai dari flexing, mulai dari pamer, mulai dari hal-hal bodoh dan konyol. Ya, sebelum orang Inggris mengatakan don't make stupid people famous, ya ada istilah ini ya, paham insya Allah Ibu, nggak usah saya terjemahkan ya, kan cerdas ini. Ya, sebelum orang Inggris mengatakan don't make stupid people famous, maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, ya, bala fima izamzam liyashtahir. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi, kencingi sumur Zam-Zam, engkau akan terkenal. Ini ungkapan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kamu dulu di tanah Arab, orang Arab, semenanjung Arab, engkau nggak terkenal, nggak ada yang kenal siapa kamu, siapa bapakmu, dari mana. Kamu hanya
seperti debu di kumpulan pasir. Tapi kalau kamu mau terkenal, saya kasih tahu caranya. Ketika musim haji, orang sedang rame-rame depan Ka'bah, datangi sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam tuh defaultnya itu cuma berapa meter di Ka'bah. Cuma zaman sekarang udah ditutup ya, nggak kelihatan. Kalau jadi orang pada tawaf ya, mungkin tawaf haji mungkin ya, tawaf ifadah. Kamu datang celingak-celinguk, naik kencing itu sumur Zam-Zam. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, langsung heboh langsung ya. Maka kamu ditangkap, kamu diamankan, kamu di ini heboh. Dan insya Allah namamu akan dihafal oleh penduduk semua yang haji. Siapa yang kencing di sumur Zam-Zam? Ya, namanya Fulan. Ya, namanya siapa? Budi. Jangan pakai Budi ya. Jangan. Saya ingat ini Bapak Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Jadi otomatis. Siapa tahu ada yang namanya Budi, saya nggak enak ya. Fulan aja deh, Fulan. Maka siapa namanya? Fulan. Ya. Sehingga penduduk haji itu, nih Fulan ternyata yang kencing di sumur Zam-Zam. Kemudian setiap jamaah haji pulang ke negaranya masing-masing, pulang ke kabilahnya masing-masing, kemudian cerita, ya kemarin ada kejadian heboh katanya. Siapa itu? Namanya Fulan bin Fulan dari kabilah Fulan mengencingi sumur Zam-Zam. Akhirnya terkenallah namanya seantero Arab. Itu kata orang dulu. Don't make stupid people famous. Dan ini yang terjadi di zaman ini. Dipakai oleh orang-orang yang pengen terkenal. Dan ternyata penduduk Indonesia ikut membantu dia terkenal. Dengan cara apa? Ikut share, ikut komentar. Memang ada yang mencela, memaki, tapi justru semakin heboh itulah yang dicari oleh orang tersebut. Kita share, kita ini. Padahal sebelumnya dia bukan siapa-siapa. Hal-hal konyol bikin terkenal. Kita pun share. Paling bentar lagi orang ini diundang sama infotainment. Diundang di podcast. Bikin terkenal. Padahal bukan prestasi. Bukan satu hal yang dibanggakan. Dia terkenal. Ya. Yang membuat terkenal kita. Itu yang digunakan. Teknik zaman dulu kala. Saya punya kenalan beberapa artis yang udah hijrah. Beberapa ini mohon maaf ya, beberapa public figure mungkin habis masanya, habis zamannya, sudah nggak terkenal, sudah nggak main film lagi, udah nggak apa, sepi job katanya ya. Tahu cara biar laris lagi, maka sebarkanlah video asusila, ntar dia terkenal. Sebarkan berita selingkuh sama ini, buat drama pernikahan, buat drama ini, ntar terkenal lagi, diundang lagi di podcast, ngomong sana, ngomong sini dan sebagainya. Akhirnya dapat job lagi. Dapat job lagi. Dan kita jangan ikut-ikutan. Jangan jadi bahan, ya. Jangan jadi bahan plus di majelis taklim. Ya, judulnya arisan tapi arisan plus. Ya. Judulnya apa? Judulnya masak bersama. Ya, jadi sama-sama mengiris bawang sekaligus mengiris kehormatan orang lain. Enggak ya, insyaallah enggak ya. Kita jangan ikut-ikutan. Ya, jadi kita berada di zaman ini, maka kita hati-hati, nggak usah ikut-ikutan, tahan lisan. Apalagi tipe orang Indonesia, termasuk saya, tipe amnesia, gampang lupa. Ya, kemarin dia sudah begini, tobat akhirnya jadi apa? Jadi pembesar. Ya, dulu pakai narkoba, tobat jadi duta narkoba. Ya, jadi gampang ya seperti itu ya. Ya, sudah korupsi sekian ini. Manusia lupa, nyalak lagi dan dipilih lagi gitu ya. Jadi kita hati-hati ya, maksudnya kita lihat siapa yang menyebarkan ya, kita hati-hati ya, lihat ahlinya. Makanya perintah Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apapun itu ya, materi. Ibu-ibu biasanya suka diet, suka masakan, suka pola hidup ya, cara-cara instan ya, cara kurus instan ya, cara apalagi cara glowing instan, cara mancung instan
cara kurus instan. Ini hati-hati, banyak ya Pak, banyak konten-konten ya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Jangan langsung dipercaya, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi yang ngomong nggak tahu basic letter belakangnya. Sudah kuliah atau sudah belajar atau tidak. Karena kalau bicara diet, kita kembalikan kepada ahli gizi. Yang sudah sekolah ahli gizi, ada fakultasnya, ada kuliahnya, mereka sekolah 4 tahun lamanya. Pakai teori, pakai kuliah, pakai ujian, maju skripsi, mempertahankan apa pendapatnya. Semua teruji, dikritisi. Ya, lama. Jangan sampai terpengaruh dengan hanya influencer dan sebagainya, konten kreator, bicara gizi, bicara ini. Kita hati-hati. Bicara diet, bicara kurus, bicara glowing, bicara apa, hati-hati, kembalikan kepada ahlinya. Kita kembalikan ya. Kemudian selanjutnya ya, karena sekarang banyak ya acara itu seperti itu ya. Apalagi konten konten-konten biar diet cepet ya, cepet kurus itu masya Allah laris ibu-ibu ya, semua diikutin. Ini hati-hati ya, karena ibu-ibu punya prinsip kehidupan, punya cita-cita kurus, hobi makan. Cita-citanya ibu-ibu ya. Jadi kita lihat siapa yang berbicara, siapa yang ngomong, kita lihat. Kemudian yang kedua, fikih menyebarkan berita juga ya, ternyata tidak semua berita harus disebarkan. Sekiranya itu benar ya, tidak semua berita harus disebarkan, harus di-share sana sini. Kita melihat maslahat dan mafsadah. Sebagaimana dari hadis Nabi SAW dari Bu'as bin Jabal, beliau mengatakan, kuntu radifun Nabi SAW. Aku pernah goncengan sama Nabi SAW naik tunggangan himar. Faqala li ya Mu'adz. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah sama hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah? Kemudian Mu'adz mengatakan, faqultu Allahu a'lam wa rasuluhu a'lam. Allah sama rasulnya lebih tahu. Ya. Kemudian haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah terhadap yang ditunaikan hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan. Dan ini tujuan terbesar hidup kita. Hak Allah yang paling utama, belajar tauhid, mendakwahkan, belajar dan mengamalkan, dan ini yang paling pertama serta paling prioritas. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan Allah tunaikan nanti, alla yu'adzibuhu ma la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak menyekutikan sedikit pun. Jadi seorang hamba yang benar-benar ikhlas tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak azab. Kemudian akhirnya Mu'adz mengatakan, ini berita gembira nih. Ya qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, ini berita gembira, bagaimana kalau saya sebarkan? Ubashirun nas, saya sampaikan kepada manusia. Katanya Nabi SAW, la, untuk sekarang jangan. La tubashirhum, jangan sampaikan. Fayattaqilun, nanti manusia akan yattaqil. Yattaqil itu maksudnya bersandar. Ya, karena sekarang bukan zamannya, katanya Nabi. Khawatirnya nanti muncul pemahaman yang penting gak syirik. Ya, boleh mabok, boleh zina, boleh selingkuh, boleh KDRT. Ya, boleh main game terus, boleh nonton karya terus. Ya. Gak boleh. Ya. Yang penting gak sekutu, yang penting tidak sekutukan Allah, Allah tidak akan mengazabku. Nah, bukan begitu maksudnya. Karena di zaman Nabi saat itu ya sedang memberantas penyembahan berhala di Jazirah Arab. Jadi ada fikih prioritas dalam menyebarkan berita. Ini berita gembira ini sebenarnya. Kalau dia bertauhid benar-benar, Allah tidak akan azab. Bahkan beberapa dosanya diampuni. Berita gembira ya, bahkan Mu'adz sudah siap-siap nih, afala ubashirun nas. Saya nggak sabar mau nyampein ke manusia, boleh nggak? Kata Nabi, jangan dulu, nanti saatnya ada. Ya.
Nah, dari sini maka fikih menyebarkan berita, bahkan sekiranya itu berita gembira sekalipun, belum tentu kita sebarkan. Belum tentu itu maslahat kalau kita sebarkan. Perlu kita tahan diri. Perlu kita tahan diri. Sehingga kalau kita dapat berita macam-macam, berita cara ini, cara diet, ya kadang-kadang diet itu apa ya, dalam seminggu turun 5 kilo. Insya Allah itu kan iklannya kan gitu ya. Ya ini kalau ini secara kedokteran ini hoax. Ya, secara kedokteran hoax, ini nggak benar. Karena prinsip menurunkan berat badan, prinsipnya adalah fat loss, bukan weight loss. Ini ilmunya. Kalau ingin menurunkan berat badan, yang dikurangi fat loss, lemaknya dikurangin, bukan weight loss, bukan berat badan yang turun. Karena dalam ilmu kedokteran yang kita pelajari, weight loss, berat badan, itu terdiri dari pertama, kandungan air dalam tubuh, yang kedua, massa otot, yang ketiga, massa lemak, yang keempat, massa tulang. 4 hal ini yang mempengaruhi berat badan seseorang. Dan 4 ini disebut dengan weight loss. Sedangkan tujuan diet adalah fat loss, lemak yang berkurang, bukan berat badan. Dan lemak dia akan hilang dengan jangka waktu yang cukup lama. Lemak tidak bisa hilang semalaman dan tidak bisa turun semalaman juga, sebagaimana turunnya dari bidadari dari kayangan. Ya, jadi nggak bisa kita makan semalaman, ya, makan padang, makan jajan, minum boba, teh Thailand, ya, makan macam-macam yang enak-enak. Terus paginya jadi lemak, nggak bisa. Dia butuh proses. Sehingga kalau ada yang turun 3 hari, 4 hari, turun 2-5 kilo, itu yang turun adalah kandungan air dalam tubuh, bukan lemak. Ya, ini jelas hoax. Jangan mau percaya iklan-iklan dengan turun cepat seperti itu. Tekniknya bagaimana? Gampang, ya. Pertama, kurangin garam. Ketika kita kurang makan garam, maka viskositas kekentalan cairan di tubuh berkurang, sehingga kemampuan sel menyimpan cairan berkurang. Berkuranglah cairan tubuh. Yang kedua, ya jangan makan tepung, jangan makan apa, karena itu menyerap air di tubuh. Ya, sehingga yang turun, ya, jadi kalau pakai diet, mohon maaf kita sampaikan ini diet ekstrim dan tidak bermanfaat. Hanya turun sebentar, ntar naik lagi. Ya, naik lagi. Nah, itulah menyebabkan menyerap, tidak makan tepung, tidak makan karbo, memang mengurangi serapan air dalam tubuh. Ya, makanya kalau kita masak mie, ya, makan mie kan sering haus, ya. Habis makan mie itu sering haus karena mie itu nyerap air dalam tubuh. Selain kandungan garamnya tinggi. Jadi yang bikin turun itu, jadi jangan percaya hoax. 3 hari, 5 hari turun sekian kilo. Itu yang turun bukan lemak tapi cairan tubuh. Ini hoax nih. Ya, karenanya ibu-ibu yang ikut metode seperti ini biasanya begini, turun 2 kilo, ntar naik 3 kilo. Turun 3 kilo, naik 5 kilo. Turun 5 kilo, naik 7 kilo. Begitu biasanya. Ya. Ini hoax dan jelas ya, kita pernah sampaikan kalau ingin pola hidup sehat itu 4: pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir. Ya, 4-nya harus digabung, bukan hanya fokus dalam makanan saja. Fokus makanan saja, fokus ya, nyalahin makanan, nyalahin gula, nyalahin tepung, nyalahin ini. Padahal nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga, nggak pernah puasa, ya tidur begadang, stres terus. Yang disalahin nasi, gula, gorengan, mie instan, salah. Padahal yang salah adalah pola hidup. Siapa yang melakukan pola hidup? Ya diri sendiri, ya kan? Ya, jadi kita terkait dengan berita tadi, jangan sampai kita ikut sebar-sebarkan. Bahkan berita baik sekalipun kita tahan, kita sebarkan. Jangan
Jangan langsung main sebarkan berita baik, ditahan. Oleh karena itu berita, dan ini berita baik apapun itu, ini berita baik dalam agama apapun itu. Anak lulus sekolah, naik pangkat, naik gaji, jalan-jalan, staycation, liburan, pernikahan, sunatan, ya, acara keluarga, tidak semuanya harus diposting terus. Tidak semuanya harus jadi Insta story. Tidak semuanya harus jadi WhatsApp story. Jangan disebarkan. Termasuk fikih menyebarkan berita. Jangan disebarkan, walaupun itu berita baik. Tidak semuanya harus diposting dan dipamer. Ya, karena ada waktunya, ada zamannya. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan lagi dengan dunia medis dan syariat, hikmah dari Allah ciptakan penyakit ain. Para jamaah, ibu-ibu tahu penyakit ain? Tahu penyakit ain? Nabi SAW mengatakan al-ainu haq wa in kana sabiqul qadari la sabaqathul ain. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya ain itu hak, benar, penyakit ain. Sekiranya ada yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang mendahulinya. Itulah hikmah ada penyakit ain. Penyakit ain ini judul kajian panjang. Ringkasnya, seseorang bisa sakit, bisa menderita, bisa tersiksa, bisa pingsan, bahkan sampai mengantarkan kematian hanya karena pandangan mata. Ain. Pandangan mata yang digunakan oleh setan. Dan ain bisa terjadi pada orang dewasa, anak kecil, bayi, bahkan bisa mengenai benda-benda mati, rumah, mobil, dan sebagainya. Ini ain. Dan salah satu hikmah penyakit ain ini, dulu saya bertanya-tanya, ya kok bisa ya? Cuma sekedar dilihat-lihat, dipelototin, dikeleng-keleng, ya, atau bahasa kita apa ya? Ya disinisin pokoknya lah ya. Cuma sekedar dilirik, itu kok bisa sakit, bisa meninggal dan sebagainya. Ini apa hikmah Allah ciptakan seperti ini? Dan Nabi tekankan al-ainul haq. Ini benar nih. Sebenarnya Nabi sebutkan dalam hadis al-jannatul haq, an-narul haq. Surga itu ada, neraka itu ada. Dia sebutkan juga al-ainu haq. Ini benar ini. Ya, benar, ada cuma karena pandangan mata sakit, jatuh, pingsan, bahkan mengantarkan pada kematian. Dulu saya bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini. Ternyata jawabannya adalah supaya mencegah yang namanya pamer dan flexing. Supaya mencegah orang-orang itu pamer. Makanya punya anak lucu tahan, punya anak imut, punya bayi imut tahan, jangan di posting. Kalau bisa menahan ya, jangan di instastory. Kalau sekedar di share di grup keluarga, insya Allah nggak apa-apa, karena keluarga pasti mendoakan. Tapi kalau gambarnya di share ke publik, diakses oleh siapapun, dilihat oleh siapapun, maka berpotensi terkena ain. Karena ain ini sebabnya dua pandangan mata. Pertama, pandangan mata hasad, min syarri hasidin idza hasad, dan pandangan mata yang takjub atau kagum. Dua pandangan mata ini berpotensi menyebabkan ain. Ketika kita posting anak yang lucu,
bayi yang imut, ya, suami yang ganteng mungkin diposting ya, ganteng, bisnismen, imam masjid, hafiz, lembut, gak kasar, sering transfer, gak pelit sama istri, penyayang, romantis, masya Allah, ngimpi gitu ya, enggak ya? Diposting terus ya. Atau posting acara keluarga, jalan-jalan, staycation, healing, ke Paris, Eropa, Kapadokia, Hawaii, ya, depan Ka'bah, di Madinah, ya, itu diposting. Kalau diposting ke grup keluarga, insya Allah mungkin keluarga senang dan ikut mendoakan, titip doa. Tapi kalau kita posting ke publik, maka bisa jadi muncul dua mata. Pertama, mata hasad muncul tidak? Muncul tidak mata hasad? Muncul. Mata takjub muncul tidak? Muncul. Dua-duanya ini berpotensi ain. Mata hasad merugikan yang dilihat, mata takjub merugikan yang melihat. Saya ulangi, Bu. Mata hasad merugikan yang dilihat, karena dia akan dibenci, dia akan disyiriki, bahasanya, bahasa sekarang ya. Dia, mata hasad ini bagaimana caranya dia hilang kenikmatan dari dia. Sedangkan mata takjub itu rugi yang melihat, karena orang yang takjub maka dia akan membanding-bandingkan dengan dirinya. Kemudian tidak bersyukur, tidak qanaah, akhirnya depresi, gangguan mental. Jadi mata takjub merugikan yang melihat. Jadinya banding-bandingkan. Ya, banding-bandingkan ya. Kok dia jalan-jalan, kita nggak pernah. Keluarga kita nggak pernah. Dia bisa begini kok saya nggak pernah. Akhirnya tidak bersyukur, tidak qanaah, stres, depresi. Jadi ini adalah fikih, ya. Fikih dari menyebarkan berita. Berita baik saja belum tentu kita sebarkan, apalagi berita buruk, berita yang terkait dengan urusan orang banyak, ya, berita macam-macam, berita ini, maka kita kembalikan kepada ahlinya. Bahkan saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada berita yang besar, berita yang terkait dengan orang banyak, ya, berita-berita yang terkait dengan masalah orang banyak, maka agama kita menganjurkan dikembalikan kepada ahlinya dan dikembalikan kepada yang berwenang, dikembalikan kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrum minal amri awil khafi adza'u bih. Ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau ada berita tentang keamanan, tentang ketakutan, mereka main sebar aja. Walau rudduhu ila rasuli wa ilal uli amril minhum, sekiranya mereka serahkan urusan berita ini kepada Rasul dan ulil amri dan orang yang berhak, ya, orang yang paham, orang yang ahlinya, la alimahul ladzina yastanbituna minhum, maka tentulah orang-orang akan mengetahui kebenaran dari apa yang diketahui. Jadi paham, ya, mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya yang layak untuk mereka. Ya, tidak semua berita baik disebarkan. Ya, ini adalah terkait dengan fikih menyebarkan berita. Jadi sangat terkait ya, antara hoax, kemudian kesehatan, dengan fikih menyebarkan berita. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Ya. Demikian juga kaitannya dengan sains. Ya. Banyak juga berita-berita yang menyebar terkait dengan sains. Jadi ini berita ini semuanya, ya, semuanya, bukan hanya kesehatan saja maksud saya. Semuanya, ya, apapun sisi dari politik, ekonomi, dan lain-lain, kita coba tahan diri. Ya, kalau ragu-ragu tanya kepada ahlinya, benar atau tidak, apakah layak kita sebar atau tidak. Ya, jangan sampai kita punya yang namanya dosa jariah.
Di zaman ini sangat mudah mendapatkan amal jariah, sekaligus juga sangat mudah mendapatkan dosa jariah. Dan berbicara tentang dosa jariah dan amal jariah, ini tidak main-main. Dosanya mengalir. Sampai kapan? Sampai selamanya ajaran itu berjalan. Bahkan tidak mungkin mengalir sampai hari kiamat. Itu yang maksud dengan jariah. Karena asal katanya jaro yajri, jari, jariyah, muannas. Dia mengalir terus sampai kapan? Sampai hari kiamat kalau memang masih ada. Dan yang paling berpotensi adalah berita dan ilmu. Itu berpotensi ngalir terus. Kalau masjid, ya mungkin masjid ini ya, kita nggak tahu 1000 tahun yang lalu masih ada nggak masjid ini 1000 tahun yang 1000 tahun akan datang. Ya, kapan orang yang bangun masjid ini ya mereka yang pahala mengalir, insya Allah mengalir. Tapi fikihnya sampai masjid ini masih ada, masih dimanfaatkan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Berbeda zaman, mengalir waktu. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah berfirman, hari-hari yang dipergilirkan manusia. Dulu ini kerajaan, tapi hilang kerajaan, tidak berbekas sama sekali. Dulu ini suatu taman yang besar, punyanya raja, hilang, tidak berbekas sama sekali. Dulu kerajaan hebat-hebat, Romawi, Persia, hilang, tidak bekas sama sekali. Ya, bisa jadi. Ya. Tapi yang berpotensi sampai terus adalah ilmu sama berita, terus ngalir ke bawah, ngalir ke bawah, ngalir terus. Dan sekarang zamannya kita hati-hati. Ya, kalau kita sebarkan berita yang tidak benar, kemudian di-share terus, kita ambil saham, ambil bagian dalam dosa jariah tersebut, wal iyazubillah. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Sekarang kita bicara tentang tadi hoax kesehatan, dan hoax kesehatan ini masya Allah banyak sekali. Hoax tentang kesehatan, dan ada kaitannya sama sains juga. Nanti kita sebutkan, kita bahas sains dulu dikit. Kesehatan dan sains juga banyak yang menyebabkan ya tentang berita-berita. Contohnya sekarang ya, banyak yang nggak percaya bumi bulat, bumi datar katanya. Padahal jelas, sangat jelas. Dan tentang sains, tentang teknologi, tentang ini, ya bahkan ada yang sebagian kita belajar agama tapi anti sains, tidak terima sains. Berbicara pendidikan, bahkan sebagian ngapain belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab katanya. Berbicara tentang sains lagi, ngapain kita belajar itu? Kita hafal hadis saja, hafal Quran saja. Berbicara tentang pendidikan lagi, orang tua banyak memaksakan anak masuk ke pondok, dipaksakan, ingat ya. Pengennya jadi hafiz, pengennya jadi penghafal Quran, dipaksakan, ingat, ini paksaan nggak boleh. Berapa banyak orang tua maksain anaknya masuk pondok, akhirnya kena dipaksakan, ya dia belajar bukan, tidak menikmati proses. Sehingga ketika keluar pondok seolah-olah merdeka, keluar dari kungkungan besi, lepas dari penjara, keluar dari pondok, masuk kuliah, ya di kuliah seolah-olah tidak pernah mondok, tidak ada asar sisa mondok. Di kuliah lepas, bebas. Yang laki-laki hilang jenggotnya, hilang agamanya, hilang hafalannya. Yang perempuan jilbab hilang, lepas, pacaran, keperawanan hilang dan sebagainya. Padahal dulu anak pondok. Memaksakan. Anti dengan sains. Buat apa belajar? Buat apa matematika? Buat apa IPA? Kita hafal hadis, hafal Quran. Abi Umi pengen kamu seperti Ustaz Fulan terkenal. Ya, seperti itu kalau bisa. Buat apa seperti ini? Ini kita perlu seimbangkan. Perlu seimbangkan. Ya, bahkan kalau kita bahas, ada pembahasan khusus. Saya pernah bahas. Bahkan puncak kejayaan Islam ketika sains dan ilmu, ketika agama dan sains ini berkolaborasi. Puncak kejayaan Islam ketika sains dan kolaborasi, sains dan agama berkolaborasi. Ada ulama sekaligus ilmuwan dan ada ilmuwan sekaligus ulama. Dan terbukti di zaman Khalifah Abbasiyah, di Khalifah Utsmaniyah itu berkembang. Islam puncak kejayaannya
Sampai-sampai Eropa, Andalusia, Spanyol itu dikuasai kaum muslimin selama 8 abad, 800 tahun. 800 tahun Spanyol dulu negara Islam, khalifah. 800 tahun. Indonesia belum 100 tahun. Itu karena berkembang. Ya. Kemudian sains harus bergabung. Ya, bahkan ketika kejayaan Islam, sains berkembang, ilmu agama juga berkembang. Maka Eropa saat itu mereka menulis sejarah mereka masuk namanya Dark Age. Dark Age, masa kegelapan. Umat Islam berkembang pesat. Umat Islam lah yang merumuskan berbagai macam ilmu-ilmu, ilmu kesehatan, ilmu bedah, ilmu ini, alkohol, algoritma, alkimia, aljabar. Itu adalah kaum muslimin yang menemukan. Di saat di puncak kejayaannya kaum muslimin, agama dan sains, Eropa Dark Age, masa kegelapan, terkungkung dengan berbagai macam ajaran-ajaran, dan salah satunya mereka terkungkung dengan beberapa, saat itu sejarah mereka sendiri terkungkung dengan ajaran gereja, bumi datar, gak berani kesana sini, terkungkung dengan tahyul dan khurafat. Dan karena kita barusan COVID, wabah, saya ceritakan sejarah bahwasanya wabah terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini yang tercatat, nama wabahnya Black Death. Ini wabah terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Terbesar, Black Death namanya. Terjadi di zaman Dark Age-nya orang Eropa. Ya. Di abad 789. Ini wabah terbesar yang memakan korban 25 juta orang. COVID belum ada apa-apanya. Apa sebab dari Black Death? Sebabnya adalah Dark Age-nya orang-orang Eropa saat itu. Ya, masih ada dogma dari ajaran Kristen, dari ajaran gereja. Ya, saat itu gereja mengeluarkan ajaran, aturan, mengeluarkan surat peringatan bahwasanya salah satu media sihir adalah kucing. Sehingga penduduk Eropa saat itu yang masih terkungkung ajaran, mereka masih hormatin kiainya lah gitu ya, hormatin pastor. Akhirnya mereka terjadilah pembunuhan besar-besaran kucing di Eropa karena media sihir. Ketika terjadi pembantaian besar-besaran kucing, akhirnya muncullah hewan yang namanya tikus. Dan tikus ini adalah salah satu yang paling banyak menyebabkan virus, menyebabkan bakteri dan sebagainya, terjadi mutasi, ya, teori dari wabah, dan akhirnya karena jumlah tikus meningkat, muncullah wabah namanya wabah Black Death. 25 juta orang meninggal, seingat saya 22 juta. Sejarah wabah terbesar di muka bumi. Silahkan di searching. Orang barat pun menuliskan sejarah mereka. Itu sejarah di Eropa. Karena masih terkungkung dengan seperti itu. Ya, terkungkung dengan khurafat, tahayul yang bawa-bawa agama. Bawa-bawa agama. Itulah yang terjadi di Eropa saat itu, di saat mereka Dark Age. Ya. Jadi tahayul, khurafat yang bawa-bawa agama. Dan tidak ada ruang lingkup sains teknologi di situ. Kritis nggak ada. Pokoknya wis, kamu percaya aja. Ini ajaran agama. Dan akhirnya puncaknya revolusi industri. Ya, ini sejarah ya, revolusi industri di tanah Eropa, di Inggris, di Perancis dan sebagainya. Orang mulai pakai logika. Alat pakai logika, pakai apa? Akhirnya sejak saat itulah mereka pisahkan antara agama sama dunia. Ya. Jadi pihak gereja silahkan, ya, pihak gereja silahkan atur agama. Tapi urusan ini ada urusannya lagi. Pokoknya gereja urusan ini aja. Mereka pisahkan. Sejak saat itulah mereka maju. Mereka nggak mikir-mikir lagi. Ya, bahkan sebagian ateis, sebagian nggak percaya agama. Ya, berita menyebar, gereja-gereja kosong, ditinggalkan jamaah, dibeli oleh kaum muslimin, diubah jadi masjid. Ditinggalkan, ya, meninggalkan seperti itu. Khurafat, tahayul, bawa-bawa agama. Tidak ada lingkup sains untuk mengkritisi. Pokoknya ikut aja. Akhirnya begitu. Setelah mereka lepas semuanya,
ya, lepas, ya. Pokoknya udah kerja atur sendiri, kita pokoknya gini, akhirnya mereka maju sampai sekarang. Dimulai zaman revolusi industri, itu sejarah. Dan sekarang dark age-nya orang Eropa pindah kemana? Pindah ke kaum muslimin di Indonesia. Makanya di Eropa heboh, anak usia 8 tahun menemukan trik, menemukan rumus terbaru, menemukan penemuan terbaru, itu heboh orang Eropa. Di Indonesia anak heboh karena anak 8 tahun menemukan tuyul, heboh. Tahayul dan khurafat. Ini kaitan antara kesehatan, hoax sama sains. Saya tanya ini, kira-kira di Indonesia banyak tidak? Ya, tahayul, khurafat, tapi bawa-bawa agama. Ada tidak? Ini tugas kita meluruskan. Karena saya ulangi sekali lagi, tahayul, khurafat, hoax, bawa-bawa agama agak sulit diluruskan. Agak sulit diluruskan. Ya. Padahal Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah berfirman, afala ta'qilun. Harusnya kita berpikir, merenung. Ada berapa hal yang kita bisa bahas antara sains, kesehatan, dan ternyata ada penjelasan medisnya, ada penjelasan ilmiahnya. Saya sebutkan di sini ada berapa hal. Kita bahas pelan-pelan, mudah-mudahan waktunya ada. Contohnya misalnya ada yang menyebar di Indonesia, anak indigo bisa menebak masa depan. Tentu ini tidak benar. Kemudian juga yang menyebar misalnya sempat jadi heboh ya, disunat sama jin. Disunat sama jin. Jadi dia anak kecil tiba-tiba buka-buka kayak udah disunat. Ini ada penjelasannya secara medis. Kemudian juga mati suri. Mati suri ya, udah mati, udah siap-siap, udah ditangisi, ternyata hidup kembali. Mati suri, ada penjelasan secara medis, dan ada tahayul yang menyebar. Mati suri ya. Ini udah siap-siap ya, udah nangis-nangis, biasanya baca Yasin sih, tiba-tiba bangun, gue belum mati. Atau yang bikin serem udah dibungkus seperti pocong ya, udah dibawa, tiba-tiba goyang-goyang keluar, terus mau dibawa kemana? Mati suri ya. Kemudian juga, nah ini perlu kita jelaskan, jadi ada khurafat, ada tahayul, ada mitos, ada fakta, ada hoax. Contohnya lagi, kalau telinga berdenging artinya ya? Kalau telinga berdenging artinya ada yang gosipin, awas ya. Kemudian ada juga kalau gigi copot. Gigi copot ya. Kalau yang copot bawah diapain?
Gigi copot bawah, rahang bawah. Diapain? Dilempar ke loteng. Kalau gigi yang copot gigi atas dikubur. Itu apakah tahayul, mitos, hoax atau fakta? Kemudian mandi malam bikin rematik, mitos, hoax atau fakta? Tidak boleh potong kuku malam hari, masuk angin, mitos, ilmiah, fakta? Makan bumbu ber-MSG bikin bodoh, fakta, mitos? Kalau makanan jatuh belum 5 detik dan sebagainya. Dan yang paling perlu kita jelaskan, orang gila bisa menjadi wali Allah. Apa namanya? Wali majdub. Ini mitos, fakta, atau sahih apa enggak? Ya, itu semua butuh ilmu, butuh hoax, perlu kita jelaskan. Dan betapa butuh kita menyatukan itu semua. Contoh misalnya, di kampung saya dulu ya, kita kalau pulang lewat gunung yang melingkar. Jadi ada gunung atau bukit, maka kita lingkarin begini. Ya, dan di situ banyak terjadi kecelakaan. Sehingga yang menyebar, kalau ingin selamat katanya, maka ketika sebelum belok harus membunyikan klakson sering-sering untuk menghormati penghuni jurang tersebut. Ini mitos, fakta? Ya. Jadi kalau alasannya seperti itu, maka jelas mitos. Tapi kalau bunyikan klaksonnya, ini fakta. Kenapa? Karena fungsi membunyikan klakson itu adalah untuk memberitahu mobil di sebelahnya. Ya, jadi dia kalau teng, maka di sebelah sini tahu. Ini kan nggak ngelihat ya. Nah, jadi ketika dia bunyikan klakson, maka di sebelah sini tahu ada mobil di sebelah. Tapi kan nggak bisa sering lihat. Ya, sehingga di sini sudah pasang posisi agak kiri, di sini posisi agak kiri juga. Jadi siap pas ketemu, jadi sama-sama sudah siap. Berbeda kalau nggak ada bunyi, dia tiba-tiba belok, pas beloknya kaget ketemu jatuh. Ya. Jadi mitos itu disebarkan untuk nakut-nakuti plus mendidik, bahaya juga. Ya. Dan mungkin kata mereka untuk namanya orang yang tingkat pendidikannya tidak sampai itu, katanya cara didiknya begitu, ditakut-takutin sama jin. Ya, karena kalau diedukasi ntar dipimpin, ini aturan lalu lintas. Oh lah, aturan lalu lintas. Nah. Jadi caranya mendidiknya begitu. Ya, cara mendidiknya begitu. Ya. Lahan proyek ada tanah kosong. Tanah kosong, di situ banyak sumur. Sumurnya habis ditutupi. Supaya anak-anak gak main di situ, dibuatlah di sini ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang dia di situ tempat bayi diaborsi. Ada orang yang begini, seperti apa? Ya, ada orang sejoli jatuh cinta ditolak. Ya, berkhianat satunya selingkuh, akhirnya sedang hamil, bunuh diri di situ bersama bayinya. Dibuatlah suasana itu serem, biar anak-anak nggak main di situ. Padahal apa? Di situ apa? Bekas kuburan apa? Sumur. Karena bisa jadi suatu saat akan jeblos, langsung dikubur hidup-hidup. Dan masih banyak ya khurafat dan mitos.
Ya, kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, yang paling penting, yang jelas ya, ada wali gila yang disebut dengan wali majrub. Ini pendapat terbenar, tersoheh, tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam wali majdub, wali gila, nggak ada. Ya, tapi saya pernah nonton videonya orang Wila, ODGJ ini. Bahasa kita ODGJ. Tahu Ibu ODGJ? ODGJ itu ya orang dengan gangguan jiwa. ODGJ namanya, gangguan mental. Ya kayaknya ODGJ ini. Ya DGJ, nggak pakai baju, nggak pakai apa, tapi masya Allah jamaah ini dicium, dipeluk, di apa ya, bekas liurnya diambil. Masya Allah. Ini tidak benar, tidak ada dalam ajaran Islam. Wali majrub nggak ada, wali gila nggak ada dalam Islam. Yang mereka mengatakan ini sudah wali gila, dia sudah tahap makrifat katanya. Kalau antum masih syariat, hakikat makrifat, antum masih sholat, dia enggak. Dia saking cintanya sama Allah, dia terhanyut dengan Allah. Akhirnya dia sudah berada di dunia dengan Allah. Akhirnya dia kayak orang gila katanya. Ini enggak ada teori gini, enggak benar. Tidak ada wali majdub. Ya, dan logika yang paling mematahkan adalah untuk menjadi wali nikah saja harus berakal, apalagi menjadi wali Allah. Kira-kira kalau ya ibu-ibu dinikahin dengan orang gila gimana? Sah apa enggak? Enggak. Ya, jadi menjadi gila menikah saja dan menikahkan harus sehat, bukan gila. Enggak sah, apalagi jadi wali Allah. Ini enggak benar. Kemudian kayaknya kita itu tidak usah bahas semua. Mungkin kita tanya jawab aja ya, karena udah hampir 1,5 jam nih. Contoh misalnya kalau disunat sama jin, itu ada penjelasan medisnya. Kalau disunat sama jin, itu ada namanya parapimosis. Ya, ada nama istilah parapimosis. Parapimosis itu adalah seorang anak itu tiba-tiba tertarik ke dalam, kemudian dia menyempit, kemudian tertahan, akhirnya seperti kayak orang sudah disunat. Namanya penyakit parapimosis. Ya, baik kena tidur, kena gerakan, tiba-tiba ketarik, macet, kayak orang sunat. Kemudian lama-lama akhirnya dia balik lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kembali seperti orang tidak disunat. Tapi sebagian orang mengatakan disunat sama jin. Padahal itu dalam ilmu medis namanya parapimosis. Ya, makanya dia tiba-tiba ketarik, tiba-tiba balik lagi. Ya, tiba-tiba disunat sama jin. Ya, katanya disunat sama jin katanya. Ya, kemudian tiba-tiba loh, besoknya kok balik? Iya, jinnya balikin lagi. Demikian juga dengan pembahasan indigo. Anak indigo bisa menebak ilmu gaib, ini tidak benar. Yang benar indigo itu adalah anak yang sakit. Anak yang sakit itu ya. Dia terjadi gangguan di kepala, di bagian neurotransmitter dan sebagainya, dan dia tidak mengetahui ilmu gaib. Itu tidak benar. Karena jelas dalilnya la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Enggak ada. Bahkan Nabi SAW pun bersabda, "Lau kuntu a'lamul ghaiba," kalau aku tahu ilmu gaib, lastaksartu minal khair. Katanya Nabi SAW, kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan banyak melakukan kebaikan. Ya, aku akan tahu aku paling kaya, tinggal tebak aja mana saham yang ini, mana yang paling ini aku untung, aku bisa tahu ilmu gaib. Paling banyak kebaikan datang, tapi Nabi nggak tahu ilmu gaib. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah, kecuali Allah. Atau di riwayat yang lain, illa liman irtada, kecuali yang Allah ridhoi, minar rusul, kecuali setelah Allah kasih tahu baru dia tahu ilmu gaib. Aslinya nggak ada. Jadi nggak ada indigo bisa tahu ilmu gaib, menebak ilmu gaib, menebak masa depan, dan memperkirakan barang hilang. Nggak benar. Ya, dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya tidak benar ya. Kalau mandi malam itu tidak benar, bikin rematik. Yang bikin rematik adalah mandi malamnya itu dengan suhu yang dingin. Ya, pulang-pulang dingin, mandi air dingin, kemudian suhu tubuhnya kaget. Ini yang menyebabkan kaget tubuh. Tapi kalau pakai air hangat insya Allah enggak. Apalagi mandi air dingin plus mandi kembang, bahaya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain ya, gigi tambal dilempar ke atas, kemudian ini tidak benar, tidak ada kaitan sama sekali. Ya, demikian juga dengan MSG, katanya bikin bodoh, jelas hoax. MSG bukan bikin bodoh, yang bikin bodoh malas belajar. Ya, jangan nyalahin MSG-nya. Ya, dan masih banyak penjelasan yang lainnya. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, di jam saya udah 14.25 ya, hampir setengah jam kita. Dan mungkin di sisa waktu ini
Astagfirullah. Astagfirullah. Para jemaah sekalian, ini ada berita yang bikin saya kaget ya. Berita duka. Dapat berita telah meninggal guru kita, Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, meninggal di Bogor hari ini 11 Juli 2024 dan akan dimakamkan di Bogor. Tidak lupa kita doakan beliau. Beliau jasanya sangat banyak. Beliau salah satu guru saya. Beliau banyak sekali memberikan faedah dunia akhirat kepada kita. Buku-bukunya, tulisannya, jasanya, kesabarannya, keduahnya, teladannya, perjuangannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, tidak lupa kita doakan beliau dengan doa yang paling baik. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan menjawab pertanyaan kubur, diluaskan kuburnya, diberikan kenikmatan kubur, diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga Allah yang tertinggi, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudahan keluarganya diberikan kesabaran yang tinggi, anak-anak beliau, istri beliau, kerabat beliau, murid-murid beliau, ya mudahan diberikan kesabaran, dan semoga kita semua bisa meneladani kedua beliau, semangat beliau, dan semoga Allah rahim kepada beliau, sayang kepada beliau, mengampuni semuanya, dan semoga kita semua bisa mengikuti, bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau, melanjutkan tulisan-tulisannya, melanjutkan dakwah sunnah beliau, melanjutkan dakwah tauhid beliau, melanjutkan giroh beliau terhadap Islam, meneruskan estafet semangat dari beliau yang sangat berpengaruh dalam banyak hal. Dan tentunya kita kehilangan yang sangat, ya, kehilangan yang sangat berarti. Ini duka yang mendalam bagi kaum muslimin dan bagi kita semua yang merasakan manfaat dari beliau, dan mudah-mudahan termasuk orang yang dalam hadis Nabi SAW, khairun nasi anfahum linnas, sebaik-baik manusia yang paling baik dan paling bermanfaat bagi orang lain. Dan insya Allah kita bisa doakan masing-masing, dan mudah-mudahan kita bisa menghibur keluarga beliau kalau ada yang punya kenalan. Dan salah satu sunnah adalah kita berikan hiburan, kita berikan semangat dan sebagainya, insya Allah. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab, insya Allah. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan. Ada berapa pertanyaan nih, insyaallah? Ditunjukin aja. Ada berapa pertanyaan para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
Yang pertama, jika sudah terkena penyakit ain, bagaimana cara penyembuhannya secara syariat? Penyakit ain ini pembahasannya panjang. Pertama, kalau sudah terkena, kita perlu pastikan dia benar terkena ain atau tidak. Ya. Kita perlu pastikan terkena ain atau tidak. Karena dalam pelajaran tauhid kita diajarkan ada sebab kauni, sebab syar'i. Dan suatu kejadian pasti terkumpul dua sebab ini. Sebab kauni dan sebab syar'i. Ya, ain ini sebab syar'i. Sedangkan sebab kauni sebab akibat. Sunatullah. Contoh misalnya, kalau kita jalan, mobil mogok, ya bisa aja kita bilang ini mobil baru, kena ain. Tapi kita juga perlu periksa sebab kauninya. Kita cek dah businya, kita ceklah mesinnya, kita cek bensinnya. Jadi itu. Sehingga kalau ada anak kecil demam, nggak turun-turun demamnya, rewel, kira-kira kena ain apa tidak? Kenain apa enggak? Anak kecil, bayi, imut, tiba-tiba rewel semalaman. Sudah dikasih susu rewel, dikasih ini rewel, nggak bisa diam-diam. Kenain apa enggak? Bisa jadi kena ain. Tapi kita cari juga sebab kauninya. Jangan langsung ain, karena ingat pelajaran tauhid dua, sebab kauni, sebab syar'i. Bisa jadi kena ain, kita bilang bisa jadi. Tapi kita cari juga sebab kauninya. Ternyata sebab kauninya adalah giginya baru tumbuh. Gigi belakang tumbuh, agak demam dikit, rewel dan sebagainya. Sehingga solusinya adalah dua-duanya ditempuh. Pengobatan syar'i, kita ruqyah, dan ruqyah terbaik adalah ruqyah mandiri. Kemudian yang kedua adalah, ya udah kalau memang tumbuh gigi kita kasih anti nyeri ringan bagi anak kecil ya, paracetamol dengan dosis yang ringan, atau ibuprofen dan sebagainya. Dengan izin Allah reda. Jadi jangan buru-buru ya, nuduh orang gara-gara kamu sayang ain, suuzon, gara-gara kamu kena ain. Ya kenapa begini? Pasti dia hasad sama gue. Gue kan cantik, imut, hidup lagi. Imut, glowing, putih. Banyak yang hasad sama kecantikan gue. Ya, apalagi kemarin, apalagi barusan lewat majelis taklim ibu-ibu. Banyak yang hasad, enggak ya? Itu pertama penyakit ain, kita nggak boleh sembarangan. Ingat ada dua sebab. Sebab syar'i, sebab korni, dua-duanya dicari. Nah kalau sudah pasti kena ain, ini udah pasti sebagaimana di zaman Nabi, udah bisa dipastikan dia ain. Udah dicari sebab kauninya nggak ada, tiba-tiba pingsan. Kayak di zaman Nabi tiba-tiba ada yang pingsan. Ya, ada yang pingsan tiba-tiba. Dan Nabi memastikan itu adalah ain. Maka cara pengobatannya adalah ada dua cara. Pertama dia mandi, kemudian bekas mandi, air mandinya ditampung, kemudian dimandikan kepada yang kena ain. Cara kedua adalah dia berwudu, kemudian bekas wudunya ditampung di bawah, baru dia bekas itunya baru dia apa? Baru bekas mandinya itu baru dia apa namanya dimandikan. Bekas wudunya tadi dimandikan kepada yang terkena ain. Itu cara paling efektif. Dan insya Allah bari'a bi'idznillah, katanya Nabi, sembuh dengan izin Allah. Cara yang lain, kalau tidak ketemu mata yang menyebabkan, nggak ada yang ngaku dan tidak bisa terdeteksi dengan pasti, cara penyembuhannya dengan cara ruqyah berarti. Dibacakan ayat-ayat ruqyah, al-mu'awwidhatain dibacakan, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dibacakan ayat kursi, dibacakan
beberapa ayat terakhir di surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dibacakan hadis-hadis tentang kesembuhan, tentang ruqyah. Allahumma rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa la yughadiru saqaman, dibacakan urqika, aku meruqyah engkau, ya, dan seterusnya, doa-doa seperti itu. Jadi itu kalau sudah terkena penyakit ainnya, tapi ingat jangan sampai suudzon. Kemudian yang kedua, kalau seorang muslim tidak sholat dan tidak puasa, tapi ibadah lainnya jalan, bagaimana hukumnya? Bahkan bangun masjid, berhaji, menghajikan orang tua, keluarga, zakat, sedekah, bagaimana menasehatinya? Waduh, ini ngeri juga ya. Gak sholat, gak puasa, tapi yang lain Masya Allah ya. Bangun masjid, haji, sedekah, menghajikan keluarga, ini Masya Allah nih. Ya, ini mudah-mudahan amalan-amalannya ini membuka hati dia supaya tetap sholat dan puasa, Masya Allah. Sholat ini berat, karena sholat dalam hadis disebutkan amududdin, tiangnya agama. Bahkan sholat adalah hiburan. Ju'ilatis sholatu qurratu ayn li. Nabi mengatakan sholat itu jadi penyejuk hatiku. Ya, bahkan penyejuk hati. Ya, Nabi mengatakan pada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, kita capek safar, arihna, istirahatkan kami dengan sholat. Tapi ini nggak sholat. Terkait dengan tidak sholat, para ulama berselisih pendapat. Muslim yang tidak sholat, apakah keluar dari agama Islam atau tidak? Ulama berselisih, apakah dia keluar dari agama Islam atau tidak? Yang mengatakan keluar dari, dan itu pun berselisih lagi, apakah sekali sholat langsung keluar? Atau dia sehari semalam nggak sholat langsung keluar dari agama Islam? Atau nunggu 3 kali Jumat dulu? Berselisih pendapat ulama. Yang mengatakan keluar karena hadis-hadis banyak berbicara tentang hal ini. Al-farqu bainana wa baina ahlil kitab yas-shalah. Aman tarakahu faqad kafar. Hadis Nabi yang membedakan kita dengan orang kafir, sholat. Membedakan. Ya, demikian hadis-hadis yang lain juga. Barang siapa meninggalkan sholat asar, kufur dan sebagainya. Banyak hadis-hadis tentang meninggalkan sholat. Ya. Ringkasnya, pertama, jadi ternyata dirinci, kalau dia berkeyakinan bahwasanya sholat tidak wajib, jelas ini keluar dari Islam. Kalau berkeyakinan, jelas itu. Yang dipersikan ulama kalau malas, yakin tapi malas. Tadi yang bilang yakin tapi yakin sholat tapi malas. Sebagian mengatakan tadi, ada yang bilang sekali, udah dia bukan Islam, karena jelas itu pembeda katanya. Apa yang membedakan? Dan itu hak Allah paling agung. Ya, ibaratnya rumah tangga yang paling utama dikasih nafkah. Yang nggak dikasih nafkah kan gimana bisa hidup? Makan tuh cinta gitu kan. Gimana bisa hidup? Ya. Kemudian yang mengatakan sehari semalam. Ya. Dan saya pilih pendapat yang pertengahan ya. Yaitu kalau dia sampai nggak sholat sama sekali. Ya, artinya benar-benar meninggalkan sholat total, ini yang termasuk pembatal keislaman. Tapi kalau bolong-bolong, saya pegang pendapat dia belum keluar dari Islam. Kalau sholatnya bolong-bolong, belum keluar dari Islam. Ini pendapat yang saya pegang. Sehingga caranya dan cara menasihatinya, kalau lebih tua ya kita pertama cari yang lebih tua. Kemudian cara nasihatinnya lagi, kasih buku, suruh baca, buku tipis. Sholatlah engkau sebelum disolati. Ya, pergilah ke masjid sebelum engkau diantar. Pergilah dengan cara tegak lurus sebelum engkau diantar dengan cara mendatar.
dan sebagainya. Lebih baik sholat ke masjid sendiri daripada sholat nanti diantar rame-rame. Kita kasih coba buku, kita kasih orang yang tua, insya Allah ya, dan sholatnya tidak berat. Ya ini mudah-mudahan ini orang ini dapat hidayah ya, karena ibadahnya luar biasa ini. Ya umrohkan orang, menghajikan, ini luar biasa. Pertanyaan ini, pertanyaan terakhir kayaknya. Bagaimana pemahaman bumi datar? Aduh, panjang nih. Bumi datar dalam Al-Quran dan hadis. Saya punya artikel panjang lebar. Saya punya artikel nih. Artikelnya bahkan bisa dijadikan buku saku. Ringkasnya, kalau kita bicara Al-Quran dan hadis, bumi datar atau bulat bukan bagian dari akidah. Jadi santai aja. Ya, ibarat kata orang nggak akan ditanya di kubur bulat atau datar. Ya, ini bukan perkara akidah. Tetapi ulama membahas kenapa? Karena jadi pembahasan ulama karena ada ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini, tapi dia goiru sore, tidak tegas. Dan ijma ulama bumi bulat. Ijma ulama bumi bulat. Ijma ulama ini. Memang ada ulama yang saya buat dalam tulisan saya, ada yang bilang datar, tapi ijma'nya bulat. Ya, bahkan yang pertama kali mengukur bulatnya bumi Al-Biruni namanya, ilmuwan Islam. Dia mengukur dengan metode saat itu menggunakan prinsip trigonometri, dia cari gunung yang paling tinggi, dia ukur dan sebagainya, akhirnya dia tahu lingkar bumi, dia ukur dengan tepat, dan ternyata diukur dengan kemampuan modern sekarang, ternyata ketepatannya 99%. Al-Biruni. Maka berapa banyak ilmuwan Islam menemukan zaman dulu kala, tapi kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu. Yang menemukan vaksin kaum muslimin, tapi tiba-tiba yang menyebar pertemuan Yahudi. Ya, demikian juga bumi bulat, muslim tiba-tiba muncul iwan-iwan ngaji bilang datar, itu ajaran apa? Ajaran sesat, ajarannya konspirasi. Jadi secara ijma bumi itu bulat. Ya, kenapa? Memang ada banyak ayat yang mengatakan bahwasanya secara itu zahir tapi tidak tegas. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi wa tarahum kama bariz, ya, kamu melihat bumi itu datar. Ya, bumi itu datar, tapi itu tafsirnya adalah kejadian bumi di hari kiamat. Barizatan, kalian lihat bumi datar. Ya, demikian juga bagian ulama mengatakan maksudnya bumi datar itu firman Allah yukawwirul laila wan nahar. Allah yukawwir, takwir itu artinya muter. Jadi Allah memutarkan langit dan bumi malam dan siang. Itu bukti bahwasanya dan banyak sekali pembahasan. Ya, banyak dalil-dalil yang saya bahas di situ. Ya, ringkasnya ijma ulama bumi itu bulat. Dan teknologi sekarang membuktikan bulat, satelit ada dan sebagainya, itu ada bulat. Ya, kita pakai satelit, pakai apa bulat? Kita pakai HP ini satelit. Ya, ada satelit ya. Satelit yang membantu. Kita pakai Google Map yang foto itu satelit. Bukan drone. Katanya orang bumi datar drone kan? Ya, kok bisa drone foto kayak begitu ya? Satelit itu kita lihat kita Google Map jelas di mana Cilengsi, di mana Cibubur, di mana kota wisata, jelas rumah kita jelas difoto oleh satelit yang muter. Ya, digabungkan di foto-foto tersebut digabungkan jadi kesatuan foto yang bagus, diambil sekian ribu foto, digabungkan supaya bagus. Satelit muter. Ya, kemudian ada Starlink juga, internet yang muter juga. Ya, jadi yang kufur nikmat ini malah nih. Beberapa ikhwan pengajian ya nggak terima sains, anti sains. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Sikap kita pertengahan antara sains dan agama. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian rahmati Allah. Kita tutup kan? Ya boleh, satu dua pertanyaan boleh. Kita udah mau jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, ada beberapa rumah bekam yang menolak atau tutup pada hari Rabu dengan alasan katanya hari Rabu adalah hari datangnya atau Allah menurunkan penyakit. Mohon penjelasannya ditinjau dari syariat dan medis. Jazakallah. Ya baik, bekam di hari Rabu saya pernah baca hadis itu ya. Ada hadisnya Ustaz. Ada larangan bekam di hari Rabu.
Tapi Allah Ta'ala karena saya tidak mendalami, mungkin hanya Ustadz yang lain aja ya. Saya tidak mendalami ya. Tidak mendalami tentang bekam. Ya, jadi kalau seperti ini saya langsung praktekkan fasalu ala zikr. Tanya kepada ahli. Saya pernah baca hadis itu, tapi saya nggak berani ngomong panjang lebar karena saya tidak mendalam. Oke. Demikian. Jazakumullah. Baik, satu lagi soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi masih tentang penyakit ain, Pak Ustadz. Penyakit ain. Ya, bagaimana kan tadi ada sebab, ada akibat dari penyakit ain. Bagaimana kita menghindarinya gitu, biar tidak terkena penyakit ain. Syukran. Ya. Baik ya, terkait dengan penyakit ain ya, ini memang banyak penasaran ya. Saya pernah buat kajian khusus temanya penyakit ain. Ya. Jadi ain itu artinya mata memang. Dan itu ada. Ya, dan disebutkan ain karena berasal dari ain pandangan mata. Dan kita berlindung dari ain ini sebagaimana doa kita kepada anak-anak. Jadi yang punya anak-anak harus hafal doa ini. U'izuka bi kalimatillahi tammati wa min syarri syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung salah satunya dari penyakit ain yang menyakitkan. Bagaimana cara mencegah penyakit ain? Ya. Cara mencegah penyakit ain pertama sesuai dengan hikmah penyakit ain diciptakan, yaitu supaya jangan apa? Pamer. Jadi supaya tercegah penyakit ain, jadi kita jangan apa? Jangan pamer atau flexing zaman sekarang. Dan cara pamer tercepat zaman sekarang pakai apa? Iya, pakai Instagram, TikTok, story WhatsApp, story Instagram. Ditahan, itu cara pencegahan. Ya, jangan semua dipamer. Jangan diposting. Ya, ini cara pencegah penyakit ain. Demikian juga di dunia nyata, jangan posting, jangan pamer. Karena itu yang mengundang ain. Mengundang mata hasad, kalau orang yang hasad. Tapi ada juga orang yang kagum, jangan-jangan yang kagum teman sendiri. Dia kagum sama kita, itu juga menyebabkan penyakit ain. Ya, jadi penyebab penyakit ain. Dan ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Ya, ketika ada hadis, ada Sahal ya, seorang Sahal sahabat, ya, seorang Sahal sahabat, dia itu pas mandi, kemudian tubuhnya bagus, kemudian Amr bin Rabi'ah mengatakan bagus banget, akhirnya tiba-tiba jatuh, ternyata dia kena ain. Nabi pun mengatakan, ala ma yaqtulu ahadukum akhah, atas dasar apa kamu bunuh saudaramu? Halla idza ra'aitahu ma yu'jibuk barraqtah. Ya, mengapa kalian kalau melihat sesuatu yang yu'jibuk, yang membuat dia takjub, barraqtah, kalian ucapkan barakallah. Nah, makanya pencegahannya adalah kalau kita muji jangan lupa masya Allah atau barakallah. Hadis ini bilangnya barakallah. Kalau masya Allah itu ada dalam surat Al-Kahfi. Walau la isdahaltal jannata qulta masya Allah. Tatkala engkau masuk jannah, kebunnya dia, ucapkanlah masya Allah. Nah, ini masya Allah atau barakallah. Itu untuk mencegah penyakit ain. Kalau kita punya anak, jangan lupa baca doa tadi, jangan lupa ingatkan yang muji-muji, masya Allah bilang. Ini mencegah ain. Ya, mencegah ain. Kemudian jangan lupa juga zikir pagi petang. Ya, zikir pagi petang jangan lupa ya. Zikir pagi petang, doa. Auzubillah, kita doa. Ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, doa. Ini semua melindungi ain. Tapi kunci utamanya adalah jangan pamer. Ya, insya Allah ya, kalau kita datang apa adanya, keluar apa adanya, Allah sudah ciptakan kita cantik, ya gimana lagi ya, jangan hasad ente gitu. Ya, Allah ciptakan aku putih, kalau kamu sawu gosong gitu ya. Ya udah terima aja ya gitu ya. Dan dia keluar apa adanya, zikir pagi petang, insya Allah dijaga Allah dari ain. Gak usah khawatir,
Gak usah terlalu cemas berlebihan. Ya, jadi ibu-ibu yang cantik-cantik, yang baik-baik, ya jangan khawatir Bu ya. Insya Allah ya, aman insya Allah. Mungkin demikian yang kita bisa sampaikan para jamaah sekalian. Udah mau jam 3, kita cukupkan ya. Lama juga kajian kita nih, sampai saya ngantuk nih. Dari jam 1 sampai jam 3 nih. Aduh, tapi mudah-mudahan jamaah kita on semua ya. Mudah-mudahan ya, tidak ngantuk, tidak jadi dongeng pengantar tidur. Kita akhiri, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Jangan lupa kita doakan guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.